mengenai apa sih sebenarnya jeruk purut itu. Nah, kita akan segera ngobrol-ngobrol nih sebenarnya apa isi daripada atau kegunaan jeruk purut untuk apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kita kan butuh yang namanya imunitas ya, yang tinggi gitu. Dan memang yang sering kita jumpai di pedagang-pedagang itu adalah daunnya, bukan si jeruk purut ininya. Ini jujur aku baru pertama kali betul, loh aku juga lihat. baru pertama kali lihat Kalau nih jeruk seperti purut. ini bentuknya si Itu jeruk bukan purut. jeruk purut, jeruk kerut kayaknya. Kayaknya penuh dengan kerutan-kerutan. Iya, penuh dengan kerutan, betul banget. Tapi ini bener gak sih saat pandemi COVID-19 ini katanya ramuan daun jeruk purut ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sekarang udah ada bersama kita nih Dokter Ingrid, spesialis dokter herbal ya dok ya. Nah ini masyarakat bertanya nih dok, bisa gak sih dok? Iya, bisa. Bisa meningkatkan imunitas ya, Iya, dok? bisa meningkatkan Oh, imunitas. fakta jadinya dok ya? Fakta. Oh baik, itu kenapa bisa begitu dok? Iya, jadi dalam jeruk purut itu ya, termasuk dalam daunnya, itu mengandung senyawa-senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan itu nanti akan meningkatkan kinerja dari sistem imunitas. Jadi menstimulasi dan meregulasi respon sel imun. Gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin bagaimana tuh dok? Bagaimana cara membuat supaya ramuan itu berkhasiat gitu dok? Oke, jadi kita biasanya campur ya. Jadi misalnya kita pakai ini daun jeruk purut kira-kira 4 lembar. Kemudian serai ya, serai itu dua batang ya. Ini sudah digeprek. Kemudian dengan dok, jahe. gimana caranya, Iya, ini ya. Ini saya tunjukkan dulu. Ya. Oke, jadi kita rebus 4 daun jeruk purut ya. Kemudian 2 batang serai sudah digeprek ya. Ya. Ini kepanjangan ini kita. Panjangan ya Kita dok, nggak geprek apa-apa. lagi. Kita giniin aja, nanti ditutup gampang. Itu dua itu aja, Kemudian enggak sama jahe 30 gram kita iris-iris ya. Jadi untuk menambah khasiat daripada untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Kemudian tapi kalau misalnya misalnya masyarakatnya punya masalah pencernaan nih dok, ditambah jahe sebanyak itu nggak apa-apa gak dok? enggak apa-apa. Ini nggak jahe apa-apa. ini justru malah baik untuk pencernaan. Kalau misalnya penderita mah gimana Kalau tuh dok? Kan ada penderita- yang panas banget tuh rasanya kalau misalnya kena jahe. Nggak apa-apa ya dok Kalau ya? jahe sebenarnya kalau buat mah itu sebenarnya mengurangi gejala-gejalanya seperti kembung sama mualnya. Memang pada beberapa orang ada yang kurang kurang bisa toleransi terhadap panasnya jahe. Nah, jahenya ini kalau memang benar-benar tidak kuat gitu dengan panasnya jahe, itu bisa diganti misalnya dengan kunyit atau temulawak. Gitu. Tapi masih bisa disiasati dengan meminumnya sesudah makan. Baik, sudah makan ya. Nah, ini dok ada lagi fakta dan mitos nih dok. Untuk meringankan influenza itu bisa dengan mengkonsumsi ramuan daun jeruk purut. Iya. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta. Wah, untuk kurang influenza bagus. Bagaimana tuh dok? Mungkin Iya. apa yang lagi dibikin ini bisa? Iya, jadi dengan ramuan yang sama ini berguna untuk selain untuk meningkatkan imunitas, juga untuk mengurangi gejala-gejala dari selesma dan influenza. Wah, Jadi bagus mengurangi banget. batuk, ya, Batuk juga. pilek, kemudian mengurangi demam, ya. Nah, Dok, sebelum lanjut ini suara telepon seperti masuk nih dok. oh ya, Kita terima dulu ya dok ya. Iya, Halo, silakan. selamat siang dengan siapa di mana? Dengan Siti Hawang di Palopo. Oh, Bu Siti Hawa di Palopo. Oke, Siti Bu, Hawang di silakan Palopo, pertanyaannya. Sulawesi Selatan. Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya dokter, Iya. samakah antara itu jeruk purut dengan jeruk susu? Karena di rumah saya ada yang saya tanam itu jeruk purut, jeruk susut, sama daunnya. Jadi jeruk purut dengan jeruk susut gitu, Bu? Iya, baunya, tapi tidak sama buahnya. Iya. Apakah itu bisa diambil ramuan daunnya? Apakah bisa? Sama baunya. Baik. Jadi jeruk purut ya, Bu? Ini bukan jeruk perut, Bu. Iya. Antara jeruk purut dengan jeruk susu. Jeruk purut.
Ya, dengan dengan jeruk jeruk susut susut. katanya, Dok. Oh, Bukan iya. jeruk perut ya, Bu? Model daunnya sama, Model tapi daunnya buahnya sama. beda. Oh, Oke, tapi buahnya tapi beda. buahnya beda. Jadi Iya. pertanyaannya adalah, Khasiatnya sama atau Oh, tidak gitu. gitu ya, Gitu Bu ya. ya? baik. Oke. Oke, Silahkan, jadi memang Iya. sebenarnya kan satu keluarga jeruk-jerukan juga ya. Jadi Misalnya ada dengan- jeruk susut itu, Dok? ada. Oh. Dan ada juga jeruk nipis kan. Terus ada lagi jeruk limo Iya. ya. Iya. Sebenarnya satu keluarga dan semuanya itu sebenarnya punya manfaat sebagai antioksidan, yaitu jadinya bisa dipakai untuk meningkatkan imunitas ya. Tetapi ada beberapa perbedaan yang nantinya akan dibahas setelah ini ya pada ramuan-ramuan berikutnya. Tapi kalau dalam hal punya fungsi untuk meningkatkan imunitas ya sama-sama, Iya. karena Oh, kayak sama-sama vitamin C bisa. juga ya, kayak Betul. vitamin C juga, kemudian kayak antioksidan juga. Jadi kalau untuk fungsi meningkatkan imunitas bisa. Bisa Berarti tuh, Bu, bisa tuh, jeruk Bu, susut, ya. jadi daunnya bisa dipakai. Jadi kan Ibu tanam tadi jeruk susut itu tadi ya, mungkin tapi itu, Ibu jangan susut menyusup juga, ya? Bu ya. Nah, ini Ya. terima kasih Bu pertanyaannya, dan kita masih ada fakta atau mitos lagi nih, Dok. Ini katanya ramuan daun jeruk purut ini dapat mengatasi peradangan. Ini fakta atau mitos? Jangan jawab dulu, Dok. Jangan Sabar. jawab dulu. Ah, Oke. Sambil menunggu ramuan yang dibuat dan akan saya minum nanti untuk meningkatkan imunitas saya, nanti akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Iya pemirsa, jadi itu tadi katanya ramuan dari jeruk purut ini dapat mengatasi peradangan. Tadi hampir dijawab sama Dokter Ingrid, tapi ditahan dulu ya sama Betul Kak sekali. Bukti. Nah, Jadi- sekarang ini fakta atau mitos tuh, Dok? Fakta. Fakta. Karena mengandung senyawa-senyawa yang bersifat anti peradangan ya. Juga ada sifat anti nyeri ya. Jadi itu berguna untuk peradangan-peradangan, misalnya yang utamanya digunakan untuk peradangan gusi. Jadi kalau gusi kita bengkak gitu ya, meradang, kita bisa pakai. Jadi ramuan jeruk purut ini. Bisa dibantu dengan minumannya, bisa dibantu juga dengan daun jeruk purut yang sudah dihaluskan ya, terus nanti dicampur VCO ya, virgin coconut oil, jadi seperti pasta, terus dioleskan aja di gusi. di Gitu. gusi ya Dok ya. di Tapi gusi. mungkin banyak masyarakat yang penasaran juga karena ada beritanya kalau yang asam-asam gitu kan nggak boleh buat gigi tuh Dok. Jadi tuh gimana kalau misalnya buat gusi, tapi apakah aman buat gigi kah atau harus hati-hati Dok? Kalau dari bahan segar seperti daun ini aman ya, Gitu. tapi jangan ditelen ya, karena Oh. sudah digerus. Jadi lebih baik dioleskan Dioles ya. saja setelah dikasih VCO. Oke, baik Dok. Ini Oke. terkait sedang maraknya pandemi seperti ini, Dok, ya kan? Ini apakah ramuan jeruk purut ini, gitu, khususnya ini daunnya ya sekarang kita bahas kan? Ini apakah dapat menangkal infeksi COVID-19 itu, Dok? Kalau untuk menangkal secara langsung kita belum ada buktinya kan, belum diteliti. Iya. Tetapi kalau untuk meningkatkan imunitas itu kita bisa katakan bisa gitu, karena ya tadi yang tadi saya sebutkan bahwa mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang bersifat meningkatkan sistem imunitas dan meningkatkan respon imun. Baik. Nah, tadi kan udah dibuat tuh, Dok, ya? Iya. Nah, itu kira-kira inilah yang bisa meningkatkan imunitas ya, Dok, Iya, ya? tadi kan ini campurannya jahe, serai, daun jeruk purut. Iya. Kemudian kan setelah dingin kita Iya. tuang ke gelas. Kemudian kita bisa tambahkan dengan perasan air jeruk purutnya. Oh, karena gitu. ini kan kayak Itu berapa vitamin C juga sendok kan. tuh? Sebenarnya mau diminum satu jeruk purut ini diperes semua nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa selama ya, Dok. kuat dengan Oke, asemnya ya. baik, Dok. Ini boleh langsung dicoba, Dok? Boleh, ini Oke, saya ini tuang dulu dicampurin ya. dulu dengan perasan jeruknya. Sama kemudian madu ditambah dengan ya. madu, Madu ya. juga akan Madunya 1 meningkatkan sendok kah Dok? 2 sendok teh. 2 2 sendok sendok teh. teh. Nah, ini dia ya, untuk pemirsa ini di Dituangnya setelah dingin ya, Dok, atau gimana, madunya? Dok? Pas anget-anget. Oh, pas anget-anget ya. Ah. Wah, ini enak sekali ini sepertinya Udah nih nggak ya. sabar nih. Oh, udah Kak nggak sabar. Bukti. Ini aku ya, mohon maaf ya. Iya, iya, silahkan. Oke. Ini aku buka dulu ya face shieldnya. Masa minum kalau gini nanti tumpah dong ya. Mm-mm. Nah, Dok. Nah, Dok. Iya, sebentar. Ini berarti Sebentar, diaduk-aduk belum diaduk. ini ya. Kita aduk dulu. Sabar ya Kak Bukti ya. Sambil aku minum, dokter mungkin boleh kasih tips ini gimana caranya dengan jeruk purut ini di saat pandemi seperti ini kita mendapatkan manfaat dan khasiat yang maksimal dari
daun jeruk purut ini, Dok? Ya. Iya, jadi daun jeruk purut ini kan aman ya diminum. Bahkan ramuan ini juga aman untuk ibu hamil dan menyusui Oh juga gitu, anak-anak. untuk ibu hamil seperti dokter ya saat ini. Tapi hati-hati karena ada produk dari daun jeruk purut yang lain yaitu minyak esensialnya. Ya, Oh, minyak gimana atsirinya. rasanya, Kak Nah, Budi? kalau Enak itu banget, Dok, ini enak enak banget, ya? Dok. Enak, ini aku harus bikin di rumah ini. Terus Dok. Nah, minyak atsirinya atau minyak esensialnya ini tidak boleh diminum, Oke. ya. Jadi harus hati-hati. Itu untuk pijat bisa. Jadi untuk merelaksasi, untuk nyeri-nyeri otot, sendi itu boleh. Dan tidak boleh kena paparan sinar matahari juga ya, Dok? Iya, iya. Oke. Jadi menghindari Berarti ini paparan. boleh dikonsumsi tiap hari ya, Dok ya? Boleh, boleh sampai 3 kali. Sehari Sehari Boleh 2 3 kali. sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Baik, Dok, Baik, saya akan Dok. buat ini, Dok. Iya, itu enak banget wanginya juga. Setelah makan tapi Dok ya kalau misalnya ada Iya, sakit kalau mah ya, ada Dok ya? sakit mah, nyeri ulu hati ya sesudah makan. Oke, baik Dok, kami akan mencobanya. Dan terima kasih banyak Dokter Ingrid informasinya, sangat Iya, bermanfaat sama-sama. sekali. Dan ini sudah waktunya kami pamit undur diri pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan jangan lupa untuk Anda selalu ingat pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan ya. Nah, sekarang kita mau pakai masker. Mana masker aku tuh ya? Aduh. Oh, ini dia ada. Dokter ada masker masker? aku ya? Mari kita pakai sama-sama. Nah, baik. Enak banget nih kayaknya. Lupa. Ya Allah. Dan pemirsa, sampai ketemu lagi tentunya hanya di Hidup Sehat. Sampai jumpa.